Saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa sih kita tidak kemudian terima kasih telah diletakkan landasan. Terima kasih atas semua pengabdian yang telah diberikan. Infrastruktur sangat penting. Di era saya. Ini. Juga kita bangun besar-besaran. Nggak tanya. Telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not? Seperti itu. Menyampaikan ucapan terima kasih. Perlu juga diapresiasi. Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara, betul? Dibilang kita tidak punya cara lain, padahal itulah cara yang paling bijaksana untuk membantu rakyat kita ini. Nggak terjawab semuanya, mau tanya apa lagi? Udah sepedanya Mbak sini aja udah. Saya jadi pusing sendiri mau tanya apa gitu. Salam pembaharuan. Saudara, Demokrat telah menabuh genderang perang dengan Presiden Jokowi. Tak sungkan-sungkan lagi, kini AHY semakin berani menyerang frontal atas segala kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Teranyar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap sering meresmikan pembangunan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. AHY menilai pembangunan di era SBY selama 10 tahun memimpin banyak. Beberapa infrastruktur yang dibangun oleh SBY kemudian diresmikan oleh pemerintah Jokowi. AHY menilai rezim Jokowi hanya tinggal gunting pita setelah masa jabatan pemerintah SBY berakhir. Ya, kita nggak perlu juga diapresiasi, tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita, 1 tahun gunting pita. Kata AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center atau JCC Jakarta, Kamis 15 September 2022. Menurut AHY, banyak proyek-proyek infrastruktur yang pembangunannya hampir rampung. Namun SBY tak sempat meresmikan lantaran purna tugas sebagai presiden. AHY menyesalkan sikap pemerintahan setelah era SBY yang tidak mengakui, bahkan tidak mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa SBY di bidang pembangunan infrastruktur. Ya, kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya. Kenapa sih kita tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% tinggal gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY begitu. Artinya itu kan fair, betul? Jangan dibilang Demokrat enggak peduli infrastruktur, kata AHY. Lebih lanjut, AHY bilang pembangunan di era SBY telah dilakukan secara menyeluruh mulai perencanaan hingga alokasi anggaran. Direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya, dan mulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70%. Bahkan tinggal 90%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita, kira-kira masuk akal nggak? Ujarnya. Nah, tak dinyana dan tak diduga. Atau AHY memang lupa saking ambisinya yang membabi buta, cari sensasi demi Pilpres 2024. Ternyata, Presiden Jokowi juga menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengucapkan terima kasih kepada SBY. Salah satunya, Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Kertajati Majalengka. Jokowi berterima kasih kepada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono karena telah mencanangkan pembangunan bandara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Susilo Bambang Yudhoyono.
Pak Ahmad Heriawan dan jajarannya yang sudah mencanangkan sejak lebih dari 1 dekade lalu. Tulis Jokowi di akun Instagramnya, Kamis 24 Mei 2018 lalu. Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Bandara Internasional Jawa Barat BIJB yang berlokasi di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Jokowi mengatakan baik SBY maupun AHER memiliki peran penting dalam terbangunnya bandara kebanggaan di bumi Parahyangan ini. Menurut Jokowi, SBY dan AHER bagian tak terpisahkan dari pembangunan bandara tersebut. Beliau keduanya menjadi bagian tidak terpisahkan dari terwujudnya bandara kebanggaan warga Jawa Barat ini, ujar Jokowi. Jokowi juga berharap bandara ini dapat melayani arus mudik lebaran pada 8 Juni 2018. Jokowi baru saja melakukan touchdown di Bandara Kertajati tadi pagi. Alhamdulillah, pendaratan pertama pesawat kepresidenan RI di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat berjalan lancar. Doakan bandara ini sudah dapat melayani arus mudik lebaran 2018, kata Menhub. Kurang lebih tanggal 8 Juni 2018 juga sudah ada penerbangan komersial yang masuk, ungkapnya. Nah saudara, sekarang kita mengulas 5 proyek yang kelar di era Presiden Jokowi yang disebut-sebut oleh AHY tanpa terima kasih kepada bapaknya SBY. Lantas proyek apa saja sebenarnya yang dimulai atau digagas oleh SBY tetapi rampung di era Jokowi? Pertama, Tol Trans Sumatera. Mengutip berbagai sumber, SBY pernah merilis Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Dokumen itu memuat sejarah rencana pembangunan proyek infrastruktur di Republik Indonesia, salah satunya Tol Trans Sumatera. Proyek itu awalnya dicanangkan pada 2012. Saat itu Dahlan Iskan yang menjadi Menteri BUMN sempat mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatera di Gria Agung, Palembang, Sumatera Selatan. Namun proyek Tol Trans Sumatera kurang diminati oleh investor karena potensi keuntungannya kecil dan lama. Oleh karena itu, PT Jasa Marga Persero sempat membuat perusahaan patungan dengan pemerintah daerah di Sumatera untuk membangun tol di kawasan tersebut. Hanya saja rencana itu kurang manjur. Alhasil, SBY memerintahkan PT Hutama Karya Persero untuk melakukan pendanaan, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, hingga pemeliharaan tol Trans Sumatera. Perintah itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Seiring berjalannya waktu, aturan itu direvisi melalui Perpres nomor 117 tahun 2015 tentang perubahan atas Perpres nomor 100 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera. Dengan Perpres itu, Hutama Karya yang semula hanya diperintahkan untuk melakukan pendanaan hingga pemeliharaan pada 4 ruas jalan tol bertambah menjadi 24 ruas tol di Sumatera. Jokowi pun akhirnya meresmikan pembangunan tol Trans Sumatera pertama di Tol Bakauheni Tarbangi